Pernahkah kalian membaca komik atau cerita bergambar? Tahukah kalian fungsi dari gambar pada komik dan cerita bergambar? Mari kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Media. Belajar mudah di mana saja. Saya Sunan Hanafi dan pada video kali ini, saya akan menemani kalian belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anak, gambar yang sering kalian temui di dalam komik, cerita bergambar, buku pelajaran disebut gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendampingi sebuah teks atau cerita. Gambar ilustrasi dapat berupa foto, gambar tangan, atau lukisan. Fungsi dari gambar tersebut adalah untuk memperjelas isi buku, karangan, cerita, atau keadaan. Gambar ilustrasi dapat digunakan dalam cerita fiksi maupun non-fiksi. Beberapa bentuk gambar ilustrasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah buku komik, buku cerita bergambar, buku pelajaran, majalah, poster, dan sebagainya. Jika kita akan membuat gambar ilustrasi, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan ide. Ide dapat ditentukan berdasarkan isi cerita atau teks yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan media. Media yang umum digunakan meliputi media alas gambar dan media pewarna. Yang ketiga, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar-gambar sederhana berupa garis-garis yang menggambarkan keadaan objek gambar. Yang terakhir yaitu mewarnai gambar. Tahap ini adalah tahap akhir dari pembuatan gambar ilustrasi. Hewan yang ada di bumi ini sangat beragam. Ada hewan yang hidup di air, ada juga yang hidup di darat. Bahkan ada juga yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Setiap jenis hewan dapat bergerak. Gerakan yang mereka lakukan berbeda-beda sesuai dengan organ gerak yang mereka miliki. Berikut ini beberapa contoh hewan dan organ geraknya. Hewan apakah ini? Ya, ini adalah cumi-cumi. Organ gerak cumi-cumi adalah tentakel dan mantel. Tentakel berguna untuk berenang, sedangkan mantel berguna untuk mendorong tubuh cumi-cumi dengan menyemprotkan air dari rongga mantel. Yang kedua adalah kambing. Organ gerak kambing adalah kaki. Fungsi utama kaki adalah untuk bergerak. Kambing bergerak dengan cara berjalan. Selanjutnya adalah burung. Organ gerak burung adalah sayap. Fungsi sayap adalah untuk bergerak. Burung bergerak dengan cara terbang. Organ gerak ikan adalah sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Tokek dan kadal bergerak menggunakan kaki. Tokek bergerak dengan cara merayap. Dan yang terakhir adalah ular. Ular tidak memiliki kaki. Ular bergerak menggunakan perut. Ular bergerak dengan cara melata. Di pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari ide pokok dan bagaimana menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Agar kalian lebih memahami, bacalah teks berikut, kemudian temukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, karena kalimat pertama merupakan kalimat utama. Jadi, jika kita rumuskan, ide pokoknya menjadi ikan bergerak dengan bantuan ekor. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi di video ini, agar kalian lebih memahami, mari kita simpulkan bersama apa yang baru saja kita pelajari. Yang pertama, gambar ilustrasi adalah gambar yang mendampingi cerita atau teks. Fungsinya adalah untuk memperjelas teks atau cerita. Yang kedua, bentuk-bentuk gambar ilustrasi terdiri dari buku komik, cerita bergambar, buku pelajaran, poster, majalah, dan sebagainya. Gerakan hewan berbeda-beda sesuai dengan organ gerak yang mereka miliki. Ada yang berjalan, melata, berenang, merayap, dan terbang. Nah, anak-anak, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita pelajari, kalian bisa mengerjakan soal latihan yang bisa kalian akses melalui link di deskripsi. Selamat mengerjakan! Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini.
Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu kenakan masker saat keluar rumah, olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.